pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A dijatuhkan sanksi berat. Pasal 15 angka 1 A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf C dijatuhkan sanksi sedang. Pasal 14 angka 5A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf E dijatuhkan sanksi ringan. Menimbang bahwa telah dipertimbangkan di atas, terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya, yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf C, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, dalam hal suatu peristiwa pelanggaran etik terdapat beberapa perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda-beda, maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat. Menimbang bahwa dalam pelanggaran etik yang dilakukan oleh terperiksa terdapat 3 perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda, yaitu pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf A, sanksi berat, pasal 4 ayat 1 huruf C, sanksi sedang, dan pasal 8 huruf E, sanksi ringan, maka berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat, dalam hal ini adalah sanksi berat. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan dalam dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan terperiksa, maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang ada dalam diri terperiksa sebagai berikut. Hal yang meringankan tidak ada, hal yang memberatkan terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Memperhatikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku pada pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan
mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarat majelis pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Tumpak Katorangan Panggabean selaku Ketua Majelis, Haryono, Albertina, Samsudin Haris, dan Indrianto Senoaji, masing-masing selaku anggota, dan dibacakan pada sidang yang terbuka hari ini untuk umum hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh majelis tersebut dengan dihadiri oleh Bayu Satrio, Teguh Haryanto selaku notulis dan di luar hadirnya terperiksa. Demikian sudah kami sampaikan, sudah kami bacakan putusan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif.